Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom yang saya hormati ibu-ibu dan saudari-saudari yang tergabung dalam komunitas ibadah wanita surgawi. Selamat berjumpa kembali dalam program ibadah wanita surgawi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tanpa Tuhan kami tidak dapat melakukan apapun. Oleh karenanya kami terus merapat dan mengikatkan diri kepadamu. Berkati kami dengan firman-Mu, khususnya kepada ibu-ibu dan saudari-saudari tergabung dalam komunitas wanita surgawi. Kiranya Tuhan memberikan firman-Mu kepada kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang tergabung dalam komunitas wanita surgawi. Mari kita membuka dan membaca di dalam Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat yang ke-18. Izinkan saya untuk membacanya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ibu-ibu komunitas wanita surgawi. Jika kita melihat pada awal masa penciptaan, bagaimana Allah memberikan penilaian atas apa yang Ia telah jadikan. Semuanya disampaikan dengan nilai, dengan kualitas baik. Seperti contoh dalam Kejadian 1 ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Ya. Lalu lihat ayat yang ke-10. Kejadian 1 ayat yang ke-10. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kita lompat ke ayat 12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda. Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Sekali lagi Allah melihat bahwa semuanya baik. Berikut di ayat 18 dan 21, ibu-ibu dapat membacanya. Semua yang diciptakan Allah melihat dan memberi penilaian baik adanya. Namun, dalam bacaan kita dalam Kejadian 2 ayat 18, disebutkan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ada hal yang menarik dalam ayat ini, yakni untuk pertama kalinya Allah melihat hasil ciptaannya dan berkata tidak baik. Dari semua ciptaan Allah berkata baik, tetapi khusus dalam konteks ayat ini Allah berkata tidak baik.
Sekali lagi, sebelumnya semua ciptaan hasil daripada tangan Allah itu baik. Tetapi mengapa untuk bagian ini Allah berkata tidak baik? Mari kita belajar firman Tuhan. Kata baik dalam ayat ini sebenarnya hendak menunjukkan adanya satu kelengkapan. Adanya kesempurnaan. Dan adanya keutuhan. Jadi kata baik dapat diartikan sebagai lengkap. Kata baik itu juga dapat diartikan sempurna dan utuh. Lalu ada pertanyaan. Mengapa penciptaan terang dikatakan baik oleh Allah? Kenapa? Karena ada padanannya. Karena ada pasangannya. Terang berpasangan dengan gelap. Jadi utuh. Demikian dengan penciptaan daratan. Yang juga dilihat dan dinilai baik oleh Allah. Kenapa? Karena ada pelengkapnya. Karena ada padanannya. Yakni lautan. Daratan dan lautan merupakan pasangan. Begitu juga dengan ikan. Berpadanan dengan apa? Dipasangkan dengan apa? Laut. Ya, ikan dan laut itu pasangan. Padanan. Apalagi? Burung. Burung dan langit. Atau cakrawala. Apalagi? Tumbuhan dan tanah daratan. Itu menjadi utuh. Tetapi mengapa Allah mengatakan tidak baik? Dalam konteks itu, karena manusia belum memiliki pelengkap, padanan, atau pasangan. Jadi ibu-ibu perhatikan, jadi kalimat tidak baik bukan ditujukan kepada keberadaan atau kualitas manusianya. Bukan. Tetapi lebih kepada kelengkapan, ketiada lengkapan. Tidak ada padanan. Dan tidak ada pasangannya. Ya. Oleh karenanya manusia Adam membutuhkan manusia lain agar dapat dilihat dan dinilai baik. Jadi selama Adam sendiri disampaikan oleh firman Tuhan tidak baik. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kata manusia dalam ayat itu menunjuk kepada seorang laki-laki yang bernama Adam. Tidak baik manusia itu seorang diri. Nah, ini ditujukan kepada Adam. Firman Tuhan sedang menjelaskan bahwa manusia membutuhkan manusia lain untuk hidup. Ya. Dalam ilmu sosiologi nampaknya mengambil, ya, mendasari teorinya dari ayat ini. Manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lain. Atau lebih dikenal dengan istilah manusia sosial. Demikian dengan Adam. Ya. Adam sebagai manusia pertama juga memerlukan pelengkap. Membutuhkan teman. Sehingga menjadi manusia yang utuh. Menjadi manusia yang lengkap. Sekali lagi, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Adam sebagai manusia pertama sudah memiliki berbagai kelengkapan hidup. Adam memiliki fasilitas tumbuhan yang disediakan Allah, binatang, dan berbagai fasilitas lainnya. Ya. Bahkan dalam firman Tuhan diceritakan Adamlah yang membantu semua binatang memiliki nama. Ya. Namun sekali lagi, segala binatang itu tidak dapat membantu kebutuhan Adam atau keperluan Adam akan sesuatu. Kenapa? Karena binatang tidak dapat berelasi dengan sempurna dengan manusia. Demikian dengan berbagai tumbuhan yang dikuasai oleh Adam. Tetapi lagi-lagi, tumbuhan tidak dapat berbuat banyak untuk membantu Adam. Hanya sejauh menjadi makanan bagi kebutuhan jasmani. Sekali lagi, baik binatang dan tumbuhan tidak dapat mengisi kebutuhan jiwa Adam. Karena memang manusia
tidak dapat berrelasi langsung dengan binatang atau tumbuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Allah yang maha cerdas, sangat tahu kebutuhan jiwa ciptaan pertamanya ini. Harus ada relasi yang sempurna. Maka, jika Adam itu adalah seorang manusia, maka yang dapat membangun relasi dengan Adam harus manusia juga. Tidak dapat diganti oleh tumbuhan, tidak dapat diganti oleh binatang. Harus apple to apple. Dalam hal ini, Allah menciptakan manusia yang dapat berelasi dengan manusia Adam ini. Oleh karenanya dikatakan tidak baik jika manusia itu seorang diri saja. Maksudnya adalah harus ada sosok manusia lain. Harus ada manusia lain agar hidup Adam menjadi baik. Bahkan dalam ayat itu disampaikan Allah hendak menghadirkan sosok manusia lain sebagai padanan, kelengkapan, pasangan, dan ini penting, mendapatkan status sebagai penolong. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya logika berpikir kita mengatakan bahwa kekuatan seorang penolong pastinya melebihi yang ditolong. Ya, dalam Kejadian 2 ayat 21, kita dapat menemukan bagaimana Allah menciptakan seorang penolong itu dari Adam sendiri. Ya. Kejadian 2 ayat 21, Kejadian 2 ayat 22. Nanti ibu-ibu dapat menemukan bagaimana proses Allah membangun seorang perempuan dan dibawa kepada Adam. Sekali lagi ibu-ibu, di sini menjadi jelas bahwa sosok penolong bagi Adam adalah perempuan. Jadi ketika Allah berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, menunjuk bahwa laki-laki tanpa perempuan itu tidak baik. Tidak lengkap. Tidak utuh. Dengan demikian Allah telah menetapkan. Dengan demikian Allah telah menempatkan tempat atau posisi yang istimewa bagi seorang perempuan. Yakni menjadi penolong bagi laki-laki. Tetapi sebagai penolong ini bukan terjadi secara otomatis. Ya, ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, memang Allah menciptakan manusia dan memberi khususnya pada perempuan dengan status sebagai penolong. Betul, statusnya sebagai penolong. Tetapi status ini sebagai penolong ini tidak dapat terjadi secara otomatis. Status perempuan yang diciptakan dari laki-laki dan diberikan titel sebagai penolong ini tidak dapat terjadi secara otomatis. Perempuan ini harus menjalani proses agar benar-benar dapat menjadi penolong bagi laki-laki. Apa itu? Perhatikan bagian lain dari firman Tuhan di luar Kejadian. Mari kita lihat kitab Amsal 31 ayat yang ke-10 sampai 31. Nah, ini salah satu cara bagaimana seorang penolong dapat berfungsi benar-benar sebagai penolong. Ini salah satu metode untuk menerjemahkan seorang perempuan benar-benar memainkan perannya, memainkan fungsinya sebagai penolong. Amsal 31 ayat 10 sampai 31 dengan judul perikop puji-pujian untuk istri yang cakap. Dari tema khotbah atau tema perikop dalam Amsal ini saja sudah jelas. Ya, sudah jelas. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Cakap, ya. Saya berusaha mencari. Ini serius loh. Saya berusaha mencari. Adakah perikop yang berjudul puji-pujian untuk suami yang cakap? Sependek penelusuran saya belum menemukan. Ya,
Jadi betapa istimewanya para istri, para wanita surgawi, para ibu-ibu, saudari-saudari, karena Anda memiliki tempat yang istimewa di hati Allah. Sampai kitab Amsal menulis puji-pujian untuk istri yang cakap. Apakah menjadi perempuan, apakah menjadi wanita surgawi, apakah menjadi saudari-saudari yang cakap itu terjadi secara mendadak? Apakah menjadi istri yang cakap itu merupakan satu hal atau fenomena yang terjadi secara otomatis? Tidak. Jawabannya tidak. Pasti ada mekanisme. Pasti ada proses yang harus ia lewati agar benar-benar ia menjadi perempuan, istri, saudari yang cakap. Harus ada proses. Ya, jadi bukan kejadian yang mendadak. Coba kita perhatikan. Coba kita perhatikan di ayat yang ke-10. Ya. Coba kita perhatikan di kitab Amsal 31 ayat yang ke-10. Mari kita baca ya. Coba kita lihat. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ternyata istri atau perempuan yang cakap itu diperebutkan banyak orang. Dia harta. Dia adalah sesuatu yang berharga. Sehingga seorang suami yang mendapatkan istri yang cakap itu seperti mendapat anugerah. Kalau dia adalah perempuan, istri yang cakap. Tetapi kalau tidak, maka bukan anugerah, bisa jadi musibah. Bisa. Jadi istri yang cakap itu diperebutkan. Tidak mudah orang mendapatkan istri yang cakap. Nah, firman Tuhan katakan istri yang cakap itu ia lebih berharga daripada permata. Lihat bagaimana posisi kedudukan dari istri yang cakap itu. Memiliki nilai yang hebat. Ya, lebih berharga daripada permata. Jadi wanita surgawi, ibu-ibu yang tergabung dalam komunitas wanita surgawi, perhatikan. Apakah ibu-ibu sudah dapat digolongkan sebagai perempuan atau wanita yang cakap? Marilah kita lihat keadaan kita sendiri. Lalu ada pertanyaan, Pak, istri yang cakap itu seperti apa? Pertanyaannya, wanita surgawi yang cakap itu seperti apa? Nah, sabar ya ibu-ibu, sabar ya. Lihat ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Makanya saya katakan, laki-laki yang mendapatkan istri yang cakap itu anugerah. Kenapa? Untung terus hidupnya. Bahagia terus hidupnya. Ya, kalau ada suami-suami yang merasakan hidupnya tidak beruntung, jangan-jangan mendapatkan istri yang tidak cakap. Jangan-jangan. Ini baru jangan-jangan. Karena firman Tuhan berkata, hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan jika memiliki istri yang cakap. Ya. Nah, tadi ada pertanyaan. Bagaimana menjadi wanita yang cakap? Bagaimana bisa menjadi istri yang cakap? Yang mana suaminya mendapatkan keuntungan. Tidak kekurangan keuntungan, firman Tuhan katakan begitu. Artinya untung terus. Nggak pernah kekurangan, tetapi untung terus. Suami mana yang tidak bahagia memiliki istri demikian? Nah, sekarang bagaimana isi daripada istri atau perempuan atau wanita yang cakap itu? Nah, kita menemukan di ayat 12. Kita menemukan di ayat yang ke-12. Amsal 31 ayat yang ke-12. Ia berbuat baik kepada suaminya. Seorang istri, seorang perempuan dikatakan cakap ketika ia berbuat baik kepada suaminya.
dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ini harga yang harus dibayar untuk menjadi wanita yang cakep, istri yang cakep, perempuan yang cakep. Ia harus berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Mungkin ibu-ibu ada yang berkata begini, Pak, saya sudah berbuat baik tuh, Pak. Ya, tetapi suami saya tidak menghargai. Saya sudah berbuat baik tuh, Pak, sepanjang usia pernikahan kami. Tapi rasanya perbuatan baik saya tidak dihargai. Mungkin ada ibu-ibu berkata, buat apa berbuat baik kepada suami yang jahat? Nah, dengan segala macam argumentasi tentunya kita dapat mempertimbangkan hal itu. Tapi firman Tuhan jelas berkata, ia berbuat baik kepada suaminya. Ibu-ibu tahu bagaimana perbuatan baik itu dinilai? Ya ketika engkau dijahati. Ketika engkau tidak diperlakukan dengan baik, tapi engkau menunjukkan kebaikanmu, itu namanya berbuat baik. Ketika ibu-ibu melakukan kebaikan, tetapi balasnya kebaikan, nah itu draw namanya, itu seri namanya, itu seimbang namanya. Tetapi nilaimu, perbuatan baikmu, memiliki nilai yang kokoh ketika engkau tetap berbuat baik di tengah ketidakbaikan. Itu baru disebut dengan cakep. Tapi kalau kita berbuat baik dengan berbagai alasan atau kepentingan yang lain, mungkin perbuatan baik kita patut dicurigai. Ya, dicurigai. Karena ada maksud selubung di belakangnya. Sampai firman Tuhan berkata, tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Lihat, standar dari perempuan atau wanita yang cakep. Tinggi. Tinggi. Ya. Lihat lagi ayat ke-26. Kita loncat ke ayat 26. Jadi wanita yang cakap, istri yang cakap itu pertama dia harus berbuat baik. Perilakunya baik. Perkataannya baik. Lihat ayat 26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Nah, coba kita jujur-jujuran. Ya. Sebagai ibu-ibu yang tergabung dalam komunitas wanita sorgawi, apakah memang ibu-ibu telah menggunakan lidahnya dengan lembut? Menggunakan mulutnya, perkataannya dengan lemah lembut. Ya, kalau kita jujur, malah kita lebih banyak terjebak kepada perkataan yang kasar. Ya, mulut yang menghina. Lidah yang memfitnah. Perkataan yang kasar. Nah, perempuan atau istri yang cakap itu tidak membuka mulutnya untuk hal-hal seperti itu. Sekalipun ia dihina, dia tidak balik menghina. Sekalipun ia pandai dalam berkata-kata, ia memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Dia tidak menyerang ketika dia diserang. Ya, sepertinya wanita seperti ini kita anggap sebagai wanita atau istri yang bodoh. Tetapi sebenarnya dia adalah istri yang bijaksana. Bagaimana ia bisa memainkan perannya sebagai istri atau perempuan yang cakap. Dia hanya menggunakan lidahnya dengan lemah lembut. Bukan untuk memperkarakan sesuatu menjadi persisihan, kesalahpahaman, dan lain-lain. Dia menggunakan perkataannya dengan bijak. Dua hal ini saja sudah membuat kita terengah-engah, bukan? Dua syarat menjadi wanita cakap ini saja sudah membuat kita, waduh, nampaknya mustahil, bukan? Tetapi kita percaya kalau Alkitab menyampaikan hal ini, kedua ayat ini, ia berbuat baik, tidak berbuat jahat, yang membuka mulutnya dengan hikmat, adalah sesuatu yang mungkin bisa. Kalau kita mau tentunya. Kalau kita punya tekad yang kuat, maka ibu-ibu dapat dikategorikan sebagai wanita sorgawi yang cakap. Mau kita lanjutkan? Baik, ada hal yang ketiga. Hal yang ketiga, lihat ayat 30.
kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah, yang ketiga ini sebagai simpulan. Istri yang cakap, perempuan yang cakap, wanita surgawi yang cakap adalah berisi orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya mau bertanya kepada ibu-ibu. Apakah ibu-ibu berani menilai diri sebagai orang yang takut akan Tuhan? Menjauhi kejahatan? Semoga jawabannya adalah iya. Semoga jawabannya adalah kita mengakui bahwa kita ada dalam kategori wanita-wanita yang takut akan Allah. Dan percayalah, wanita yang takut akan Allah itu dipuji-puji. Bukan saja dipuji oleh manusia, tetapi juga akan mendapat pujian, pengakuan dari Allah. Dengan kelengkapan ini, dengan keutuhan ini, maka seorang perempuan atau wanita dapat menjalani fungsinya, dapat menjalankan perannya sebagai penolong sesuai dengan ketetapan Allah, bukan perongrong. Selamat berjuang untuk memenuhi 3 kategori tadi. Menjadi wanita yang baik, menjadi wanita yang menjaga lidahnya, dan menjadi wanita yang takut akan Allah. Selamat berjuang ibu-ibu, saudari-saudari yang tergabung dalam komunitas wanita surgawi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih atas firman-Mu yang hebat ini. Biarlah kami, ibu-ibu, wanita surgawi, tidak hanya berhenti, hanya tahu tentang kebenaran ini. Tetapi biarlah kami boleh memiliki tekad yang kuat untuk menjadi wanita surgawi yang dikenal baik dalam perkataan dan dalam segala perbuatan. Biarlah kami juga dapat menjadi wanita surgawi yang dikenal menguasai lidah kami. Dan akhirnya kami juga dikenal sebagai wanita surgawi yang takut akan Allah. Bapa di surga, inilah pemburuan kami satu-satunya. Menjadi wanita yang baik, mampu mengekang lidahnya dan takut akan Allah. Dan kami percaya, kami tidak mengejar pujian atau pengakuan dari manusia. Tetapi kami percaya Tuhan pun akan memberi status sebagai perempuan yang cakap takut akan Allah. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Dan kami akan berusaha untuk memenuhi apa yang kami dengar. Kami berusaha untuk mempraktikkan apa yang kami dengar. Tuhan, Roh Kudus, tolonglah kami. Kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.